bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Muhammad Kamal Jalaluddin MPDI. Yang saya hormati para wakil Kepala Madrasah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh anggota tim akreditasi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat persiapan akreditasi MTS Al-Hikmah Kota Palangkaraya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada rapat pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala madrasah, yang ketiga pemaparan laporan bidang oleh setiap waka, yang ada waka kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, tim akreditasi dan juga tata usaha. Yang keempat, sesi diskusi dan juga tanggapan. Yang kelima, penegasan keputusan rapat. Yang keenam yaitu penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Madrasah kepada Bapak Muhammad Kamal Jalaluddin MPDI. Kami persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rapat, para wakil kepala dan seluruh anggota tim akreditasi. Akreditasi itu merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan kita. Nah, kita itu harus menyambut proses ini dengan penuh kesungguhan, kesiapan dan tanggung jawab kolektif. Nah, saya berharap seluruh bidang itu dapat memberikan laporan yang objektif, lengkap dan sesuai kondisi aktual. Nah, jika masih terdapat kekurangan, rapat ini menjadi forum yang tepat untuk menyusun langkah strategis dalam penyelesaiannya. Nah, demikian arahan yang dapat saya sampaikan. Semoga rapat ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah atas arahan dan juga penguatannya. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan laporan dari masing-masing bidang. Kepada kami persilakan Ibu Rasti untuk menyampaikan laporan bidang kurikulum terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izinkan saya menyampaikan terkait perkembangan bidang kurikulum secara rincinya. Yang pertama itu terkait perangkat pembelajaran. Nah, dari total guru itu ada 90% telah menyerahkan perangkat lengkap meliputi silabus, RPP, terus prota, promes dan juga instrumen penilaian. Nah, namun masih terdapat 2 guru yang belum menyesuaikan format penilaian dengan standar terbaru. Nah, mereka sedang melakukan revisi dalam minggu ini dan kami terus mendampingi mereka. Lalu yang kedua itu untuk dokumen penilaian sumatif dan formatif. Sebagian besar guru itu sudah mengumpulkan, terus kami kini dalam tahap pengecekan kesesuaian antara nilai di buku nilai, aplikasi raport dan juga hasil penilaian siswa. Terus yang ketiga itu terkait bukti fisik kegiatan kurikulum seperti supervisi pembelajaran, MGMP internal dan workshop penyusunan perangkat. Semua itu sudah terdokumentasi. Kami sedang menyusun ulang folder agar sesuai instrumen BAN SM. Tuh. Baik, terima kasih Ibu Rasti. Terkait 2 guru yang masih dalam proses revisi ini, apakah sudah ada batas waktu yang resmi untuk ditetapkan? Ya sudah Bu, kami sudah memberikan batas waktu itu selama 3 hari agar tidak menghambat pengisian Sispena. Baik, apakah format supervisi pembelajaran sudah disesuaikan dengan standar akreditasi tahun ini? Sudah Bu, dan kami menggunakan format terbaru yang mengacu pada lembar observasi pembelajaran yang ditetapkan dalam instrumen akreditasi. Baik, terima kasih Bu Rasti. Laporan Ibu sudah sangat jelas dan terstruktur. Nah, di sini saya hanya menegaskan beberapa hal. Nah, yang pertama itu tadi ada 2 guru yang belum selesai revisi.
itu harus mendapatkan pendampingan langsung. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, yang kedua itu pastikan seluruh nilai itu konsisten antara buku nilai, aplikasi rapor, dan bukti fisik lainnya. Nah, yang ketiga itu ada untuk dokumentasi supervisi. Nah, mohon itu ditata ulang dalam satu folder khusus supaya mudah diakses oleh aksesornya. Jadi saya berharap bidang kurikulum itu dapat menjadi contoh bagi bidang lainnya dalam hal kerapian administrasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas penguatannya. Selanjutnya, laporan dari bidang sarana dan prasarana. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Pertama-tama, hasil monitoring fasilitas menunjukkan bahwa 3 lampu di ruangan 9A, 9B, dan 8C tidak berfungsi. Kami sudah menjadwalkan penggantian besok pagi. Yang kedua, satu papan tulis terletak di ruangan 9A yang sedang dalam proses perbaikan. Tukang sudah kami hubungi dan dijadwalkan akan selesai dalam 2 hari. Yang ketiga, unit AC yang di ruangan guru mengalami kebocoran ringan. Teknisi akan datang pada hari Kamis untuk mengecek menyeluruh. Yang keempat, kami sedang melakukan penataan ulang ruang perpustakaan agar lebih rapi dan memenuhi standar akreditasi seperti penandaan plat, daftar inventaris, dan poster literasi. Arif, apakah sudah dilakukan dokumentasi awal untuk temuan tersebut? Sebagian sudah, Bu, namun beberapa masih dalam proses. Bagaimana dengan fasilitas sanitasi dan juga kebersihan lingkungan? Apakah sudah memenuhi standar, Pak? Sudah, Bu. Toilet siswa dan guru sudah dicek. Kondisinya bersih dan air mengalir lancar. Taman sekolah juga telah ditata ulang agar lebih menarik. Terima kasih kepada Pak Arif. Jadi saya ingin menegaskan beberapa hal. Nah, yang pertama tadi itu kan dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan itu wajib lengkap. Nah, ini menjadi perhatian utama asesor. Nah, yang kedua itu ada fokuskan penataan perpustakaan agar berfungsi sebagai pusat literasi. Nah, tampilkan data peminjaman, terus program literasi dan inovasi lainnya. Nah, yang ketiga itu pastikan halaman, taman, dan juga lingkungan sekolah itu dalam kondisi optimal. Jadi asesor itu sering menilai dari kesan pertama. Nah, saya minta semuanya itu selesai sebelum hari Jumat. Baik, selanjutnya adalah pemaparan laporan dari bidang kesiswaan. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan dari bidang kesiswaan. Pertama, seluruh dokumentasi kegiatan siswa seperti OSIS, ekstrakurikuler, literasi, upacara, dan juga pembiasaan keagamaan sudah tersusun dengan rapi, Pak. Kedua, beberapa kegiatan itu masih menunggu tanda tangan pembina, terutama kegiatan pramuka dan juga literasi. Ketiga, album dokumentasi kegiatan siswa sedang disusun ulang agar lebih rapi dan siap ditampilkan kepada asesor nantinya. Bapak Kepala Madrasah, apakah ada format khusus yang Bapak harapkan dalam penyusunan album dokumentasi siswa ini? Ya, mungkin saya harapkan album kegiatan itu disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan judul kegiatan, terus juga ada tujuan kegiatan, ada daftar peserta, dokumentasi foto, terus juga ada legalisasi pembina, notulen atau laporan singkat. Nah, jadi album tersebut itu harus menggambarkan iklim pendidikan yang positif dan aktif. Baik, Pak, nanti akan saya lengkapi. Untuk kegiatan OSIS dan juga ekstrakurikuler, Pak, apakah perlu daftar hadir untuk setiap pertemuannya? Ya, itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena asesor itu biasanya meminta bukti kehadiran siswa untuk memastikan kegiatan itu berjalan secara rutin. Baik, Pak, terima kasih masukannya. Akan saya lengkapi berkasnya pada minggu ini juga. Baik, selanjutnya adalah laporan dari tim akreditasi. Kami persilakan Ibu Fani untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Pengisian Sispena sudah mencapai 50%. 4 standar yang sudah lengkap adalah standar kompetensi lulusan,
proses, penilaian, dan pembiayaan. 4 standar lainnya masih menunggu dokumentasi dari bidang kurikulum, Sapras, dan TU. Kami juga sedang menata folder digital agar lebih rapi. Setiap standar dipisah menjadi subfolder dan file diberi nama sesuai instrumen. Kami juga mengalami kendala ukuran file yang besar pada dokumentasi kegiatan sehingga perlu proses kopres. Baik Ibu Fani, apakah pengunggahan di Sispena itu berjalan lancar atau ada kendala jaringan, Bu? Sejauh ini lancar, Bu. Namun sesekali terjadi error jika file terlalu besar. Baik, mungkin tadi itu kendalanya filenya terlalu besar ya, Bu. Nah, apakah Ibu Fani membutuhkan tambahan tenaga untuk percepatan penataan folder? Jika memungkinkan, Bu, kami membutuhkan 1 orang tambahan untuk membantu klasifikasi file. Baik, tadi membutuhkan 1 orang tambahan untuk membantu klasifikasi file kan. Nah, itu saya serahkan kepada Ibu Rumi dari TU untuk siap membantu Ibu Fani dalam proses penataan folder. Nah, pastikan seluruh file itu diberi kode instrumen yang tepat. Nah, lakukan pengecekan ulang setelah semua terunggah. Nah, saya tidak ingin ada revisi di hari terakhir. Selanjutnya adalah pemaparan laporan dari bidang tata usaha. Kami persilakan untuk Ibu Rumi untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih. Jadi semua SK guru, SK tugas tambahan, struktur organisasi, dan laporan penggunaan BOS sudah lengkap. Kami sudah menelusuri kembali arsip foto kegiatan tahun 2019 sampai 2020 yang belum ditemukan. Digitalisasi dokumen dilakukan setiap hari dan sudah mencapai 80%. Baik Ibu Rumi, apakah ada dokumen yang benar-benar hilang atau tidak ditemukan? Baik, 1 folder kegiatan tahun 2020 belum ditemukan, Bu. Baik, jika tidak ditemukan, apakah bisa dibuat surat keterangan resminya, Bu? Tentu, kami siap membuatnya. Baik Ibu Rumi, dokumentasi lama itu jika tidak ditemukan itu tetap harus diganti dengan surat keterangan resmi. Digitalisasi 100% harus selesai dalam 2 hari. Nah, koordinasikan dengan tim akreditasi untuk penataan folder final. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparan laporannya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan jika ada masukan atau saran, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kita berdiskusi pada rapat ini. Pak, Izin Pak, untuk workshop itu perangkat pembelajaran apakah perlu diadakan lagi sebelum visitasi? Jika memungkinkan, iya, minimal ada review ulang. Apakah kita perlu mempersiapkan ruangan khusus untuk asesor? Kalau itu perlu, jadi siapkan ruang tamu kecil dengan dokumen tertata rapi. Izin Pak, sepertinya kami perlu simulasi pengisian instrumen secara lisan. Kalau itu kita adakan Jumat pagi sebelum simulasi internal. Baik Pak. masih ada pertanyaan? Jadi kita tetapkan. Nah, yang pertama tadi briefing guru itu pada hari Rabu. Terus yang kedua ada pemasangan perlengkapan itu pada hari Kamis pagi. Dan yang terakhir itu gladi bersih visitasi itu kita laksanakan pada Kamis sore. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi dan juga masukannya. Selanjutnya saya bacakan keputusan rapat pada hari ini. Yang pertama itu penyempurnaan dokumen kurikulum selesai dalam minggu ini. Yang kedua, perbaikan Sarpas diselesaikan sebelum hari Jumat dengan dokumentasi lengkap. Yang ketiga, dokumentasi kesiswaan yang belum dilegalisasi diselesaikan paling lambat dalam 2 hari ini. Yang keempat, bidang TU menyelesaikan digitalisasi dokumen paling lambat dalam 2 hari ini. Yang kelima, briefing guru itu hari Rabu, pemasangan perlengkapan pada Kamis pagi dan juga gladi bersih pada Kamis sore. Yang keenam, simulasi akreditasi internal dilaksanakan pada hari Jumat. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara
Demikianlah seluruh rangkaian rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi aktif dalam rapat akreditasi pada pagi hari ini. Semoga segala persiapan yang kita lakukan mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya.